wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fiddin, alhamdulillah kita dapat berkumpul di majelis kita, masih melanjutkan bab wadi'ah, ya. Bab wadi'ah. Terakhir kita membahas tentang beberapa kondisi atau sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan apa? Barang titipan tersebut harus dijamin oleh orang yang dititipi, ya. Yang pertama, kondisi orang yang dititipi harus menjamin barang titipan tersebut adalah dia menitipkan kepada orang lain tanpa seizin pemilik barang. Dia dititipi tapi tanpa izin dia menitipkan ulang kepada orang lain. Kemudian kondisi kedua adalah dia bersafar, melakukan perjalanan jauh bersama barang titipan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga kemarin kita bahas tentang bahwa orang yang dititipi tidak memberikan wasiat, ya, tidak memberikan apa? Wasiat kepada orang lain manakala dirinya, ya, mengalami kemungkinan untuk apa? Mengalami sebuah musibah atau kecelakaan atau meninggal dunia, ya. Kemudian sebab keempat adalah memindahkan barang tersebut, ya, di luar kota, ya. Memindahkan barang tersebut apa? Di luar wilayah asalnya, ya. Jadi dititipkan di Purwodadi tapi dengan inisiatif dia sendiri tanpa seizin pemilik barang, dia pindahkan barang titipan tersebut, disimpan di kota yang lain. Apabila terjadi sesuatu maka dia harus menjamin barang tersebut. Sebab kelima, dia lalai dalam lalai dalam lalai dalam menjaga apa? Barang dari kemungkinan kerusakan, ya. Dia lalai alias tidak menjaganya dengan benar. Kemudian yang keenam, kemarin dia berbuat melampaui batas dengan memanfaatkan barang tersebut, ya. Memanfaatkan barang tersebut tanpa seizin pemilik barang. Sekarang kita masuk ke kondisi yang ketujuh, yaitu al-mukhalafah fil hifdz, ya. Menyelisihi instruksi kaifiat atau tata cara penitipan, ya. Menyelisihi apa? Instruksi penitipan atau penjagaan, ya. Dia dititipi suatu barang, kemudian apa? Dipasrahi, diberi instruksi, kamu titip kamu simpan barang ini di ini dan itu, ya. Kamu simpan barang ini begini dan begitu. Kemudian dia apa? Menyelisihi instruksi tersebut, ya. Menyelisihi amanah tersebut, maka apabila terjadi sesuatu dia menjamin kerusakan barang titipan tersebut, ya. Berkata Syekh rahimahullah taala, al-mukhalafatu fil hifdzi, ya. Sebab ketujuh adalah menyelisihi, ya, dalam perihal penjagaan barang titipan. Fa idza amara bil hifdzi ala wajhin makhsus fa adala anhu wa talifat bisababil uduli dhaminaha lil mukhalafah. Apabila dia diperintahkan untuk menjaga barang tersebut pada dengan cara tertentu, ya. Dengan cara tertentu itu entah di tempat tertentu atau kaifiat tertentu, kemudian dia berubah, ya. Dia tidak melakukan instruksi tersebut, kemudian rusak atau hilang, ya.
oleh karena penyelisihan tersebut maka dia menjamin, ya, oleh sebab penyelisihan yang dilakukan. Wa in talifat bisababin akhar fala dhaman. Akan tetapi kalau terjadi kerusakan oleh karena sebab yang lain maka dia tidak menjamin barang tersebut, ya. Jadi kerusakan yang terjadi oleh sebab penyelisihan, tapi kalau oleh sebab yang lain maka maka tidak mengganti barang titipan tersebut. Karena asalnya apa? Barang titipan itu amanah, ya. Apabila dia sudah menjaga dengan baik, kemudian apa? Rusak atau hilang di luar kemampuan dia dalam menjaganya, maka dia tidak wajib mengganti karena telah menunaikan amanah. Beda kalau dia dititipi kemudian dia amanah, ya, tapi tidak menjalankan amanah tersebut, ya. Kemudian rusak maka dia mengganti barang titipan. Wa fi hadza suwar, dan ada beberapa contoh dari hal ini. Yang pertama, seorang menitipkan beberapa dirham, ya. Kalau orang zaman dulu itu pakainya apa? Koin, uang dirham, ya. Dan dia mengatakan irbidha fi kummika fa amsikha fi yadihi fa amsakaha fi yadihi wa tarifat hal yatman, ya. Dititipi uang dirham, kemudian apa? Dia perintahkan untuk diikat, ya. Ikat di kum. Kum itu apa? Bukan. Kum itu kalau baju zaman dulu itu seperti jubah, tapi bolongan tangan itu lebar, ya. Bolongan apa? Oh, bolongan. Ya. Tempat masuk tangan itu apa? Lebar. Jubah Maroko mungkin? Enggak. Jubah Maroko itu kan burnus itu. Intinya baju-baju Arab gitu lah. Yang kayaknya lebar, ya. Intinya wallahu alam, ya. Intinya zaman dulu mungkin model pakaiannya seperti itu. Jadi di tempat masuknya tangan itu kum, ya. Itu apa? Kum. Ya kalau kita kumnya itu seperti ini sekarang. Ini kum. Antum yang ujung itu kum. Hanya saja kita kan model minimalis, ya. Kalau zaman dulu pakaiannya panjang, lebar-lebar. Nah, dia merintahkan apa? Ikat uang tersebut di kum, ya. Ya. Karena lebar bisa buat untuk apa? Menyembunyikan harta, uang, ya. Fa amsaka fi yadi. Akan tapi dia tidak melakukan instruksi tersebut. Disuruh naruh, diikat di lengan baju, ya. Bukan lengan, ya, ujung baju, tapi malah dipegang di tangannya. Ya, kalau di sini dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ya. Apakah dia menjamin atau tidak ketika terjadi kehilangan? Ar-rajih minhu, saya menguatkan anha intalifat binawin aw nisyanin domin. Dia dirinci. Seandainya dia hilang oleh sebab karena dia tidur atau lupa, maka dia menjaminnya. Jadi perintahnya apa? Taruh di ujung baju, ya, taruh di ujung baju. Tapi malah dia apa? Pegang dengan tangan. Kalau dia hilang gara-gara dipegang di tangan oleh sebab dia ketiduran atau lupa, neng ndi mau tak dolok neng ndi, ya. Tak dokok neng omah apa neng dalan, maka dia menjamin barang titipan tersebut. Dia harus ganti, ya, dia harus ganti. Wa in akhadha ghasibun qahran fala dhaman. Akan tetapi kalau hilangnya gara-gara dicuri oleh orang yang gosop, ya, qahron, dengan cara paksa, direbut paksa, maka tidak ada jaminan di situ. Maksudnya dia tidak ganti. Ya, kenapa? Hakikatnya menjaga di tangan itu lebih aman dibanding hanya sekedar meletakkannya di ujung baju. Nah, itu diantara sebabnya para ulama khilaf dalam hal ini, ya. Kalau ditaruh di ujung baju bisa jadi nanti jatuh atau bolong dan seterusnya, ya.
Tapi kalau di tangan dia jaga betul deh. Nah, hilangnya bukan karena ketiduran, tapi diambil paksa, direbut, ya. Dan dia tidak bisa melawan misalkan. Maka tidak ada jaminan dalam hal ini. Ya hilang qadarullah. Qadarullah. Baik. Li'anna lihat ahros. Kenapa? Karena tangan itu hakikatnya dia lebih menjaga, lebih melindungi. Walau lam yarbitha fi kummihi wa ja'ala fi jaybihi lam yatman, ya. Li'annahu ahros. Begitu pula apa? Seandainya dia tidak mengikat, ya, di ujung bajunya tadi, akan tetapi lebih disimpan di jaib, di saku, ya. Maka dia juga tidak apa? Tidak menjamin, ya, kehilangan tersebut. Kenapa? Karena pada hakikatnya jaib atau saku itu lebih aman dibanding apa? Ujung baju, ya. Mungkin kita tidak kebayang kalau zaman sekarang nyimpen duit neng ujung baju. Kenapa? Karena modelnya beda, jadi nggak kebayang. Tapi model dahulu mungkin, ya, itu sesuatu yang lumrah, Seperti mbah-mbah dulu nyimpen duit di songkok misalkan. Nah, itu kurang lebih ya seperti itu, ya. Nyimpen duit di songkok, di sabuk, ya gitu. Baik. Sama mana tadi? Walau lam yarbitha fi kummihi wa ja'ala fi jaybi lam yadman li'annahu arus illa idza kana wasi'an ghairu muzarrar, ya. Kecuali kalau jaib atau sakunya itu lebar dan tidak ada penitinya. Peniti gitu apa? Kancing, tidak ada kancingnya. Maka kalau hilang maka dia ganti. Kenapa? Karena saku yang lebar ini tidak disifati dengan tempat yang aman, ya. Maka dia ganti. Intinya apa? Dalam hal ini ketika dia simpan dengan cara yang lebih aman, ya, yang tidak jauh dari yang diinstruksikan, maka dia tidak apa? Menjamin kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Wabil aksi yadmanu qat'an bi an qala ijhal fi jaybika farabata fi kumhi. Tapi sebaliknya justru dia menjamin, ya, seperti itu simpan di sakumu tapi malah disimpan di ujung baju. Ini kan kebalikan yang tadi. Maka dalam hal ini dia otomatis jamin. Baik. Walau rabatahu fi kummihi kama amarahu lam yalzamul insak biliyad, ya. Thumma yungdur ila yungdur in ja'ala al-khaytur rabit kharijul kum fa akhdat tarras. Kemudian apa? Seandainya dia mengikatnya, ya, di ujung baju sebagaimana diperintahkan tadi, ya, lam yalzamhu al-imsak biliyad, maka dia tidak harus menambah penjagaannya dengan dipegang dengan tangan. Kalau instruksinya cukup di ujung baju, di kum tadi, ya, tidak perlu dia menambahi dengan dijaga dengan tangannya, enggak, ya. Cukup. Kalau dia jaga, alhamdulillah, dia amanahnya lebih. Tapi kalau tidak pun itu sudah melakukan apa yang diinstruksikan, ya. Tsumma yungdor in ja'ala al-khaytul kharij ar-rabit kharijal kum fa akhadha tarras. Kemudian dalam permasalahan di mengikat tadi, ya, itu dilihat juga, ya, ikatan dalam hal ini, ya. Kalau ikatannya, ya, itu berada di luar kum, berada di luar apa? Ujung baju, benangi. Fa akhadha tarras. Kemudian diambil oleh orang yang semacam penjahit. Tarras itu semacam khayat, semacam penjahit, orang yang ngurusi pakaian lah, kain-kain pakaian, itu tarras. Wah, namanya orang itu terkadang kan seperti orang laundry atau orang jahit, ya. Wih, rumahnya neng sae ono duit. Nah, kurang lebih seperti itu dulu. Ini wadiah, barang apa? Titipan, duit.
Delalah kok apa? Didandakke atau dititipkan atau pokoknya apa? Diambil oleh toros. Ya, ini ada benang nih, wah di dalamnya ada uang. Nah, dalam hal ini dia berarti tidak menjaganya dengan benar. Maka yang demikian seandainya dia hilang, diambil oleh toros, maka si pemilik baju ini, ya, dia mengganti atau menjamin barang titipan tersebut. Ya. Li'anna fihi idharon lil wadiah. Kenapa demikian? Karena itu semakna dengan dia menampakkan apa? Iki lho ono duite gitu, ya. Wa tanbihan lit toros, dan itu memberikan isyarat kepada toros. Wa suhulatun fi qatiha wa halihi. Dan dia memudahkan, yes, gampang tinggal ditarik, ya, diudali, ya, nemu duit. Nah. Wa in ta'at bin hilalil aqdi lam yatman. Tapi kalau dia seandainya hilangnya karena jahitannya itu lepas dengan sendirinya, ya, dengan catatan dia sudah menjahit, ya, dengan sungguh-sungguh, tapi qadarullah apa? Lepas, ya, atau karena terjadi sesuatu, maka dia tidak menjamin barang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah menunaikan amanahnya. Oke. Dan seterusnya. Ini ada beberapa hal yang tidak saya pahami. Wa in akhadha lisun lam yatman. Begitu pula kalau diambil apa? Lis, dicuri, maka dia tidak apa? Tidak mengganti. Dalam artian sudah menjaganya dengan benar, ya, tapi ini force majeure tadi, ya, di luar kendali, diambil oleh pencuri. Sebagaimana tadi diambil orang gosok dengan paksa, maka dia tidak apa? Menjamin. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Berarti ini temanya bukan wadiah, tapi apa? Ijarah. Ya, itu di bab ijarah. Ijarah bisa masuk ihsan juga, ya, tergantung. Jadi intinya kaidah perbuatan baik itu, ya, tidak serta-merta harus tanpa uang. Ya. Orang berbuat baik itu tidak semerta-merta mengharuskan dia tidak boleh menerima imbalan, tidak. Ya. Hanya saja memang kesempurnaan pahala itu didapatkan manakala ikhlasnya itu semakin tinggi. Seperti contoh tadi kan, wallahu fi amnil abdi maka nal abdu fi ani akhihi. Orang membantu orang lain, ya, tanpa adanya biaya. Dia membantu tidak membantu, maka pahalanya besar. Ada orang membantu orang lain tapi dengan biaya dan orang itu terbantu, maka dia berpahala tidak? Dia berpahala selama niatnya membantu. Walaupun ada biaya-biaya yang dikeluarkan, ya, atau mengganti hal-hal beberapa hal, maka dia tetap apa? Berpahala, ya, tetap dapat pahala. Beda kalau dia apa? Murni niatnya untuk cari dunia, ya, tidak ada unsur apa? Menolongnya. Oh, aku pokoknya hubungannya duit, aku untuk duit ya wis. Beda. Itu beda cerita. Atau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu beda cerita. Yang demikian tidak dapat apa? Pahala. Dia cuma dapat balasan kebaikan, yaitu imbalan tadi di dunia. Ini seperti halnya para tibaah, ya. Penerbit buku. Penerbit buku itu punya andil besar dalam penyebaran agama Islam. Lah dia kan dibayar, ada jasa, ada harga yang harus dibayar. Iya, tapi kalau tidak ada mereka, ilmu tidak akan menyebar. Dia dapat pahala? Dapat. Dia dapat uang enggak? Dapat. Tapi ada kala penerbit yang kemudian menyebarkan buku tanpa adanya bayaran.
Misalkan dari pewakaf, orang yang musinin, dermawan, dia nyebarkan gratis menuntut ilmu. Dia dengan hal yang sama menyebarkan ilmu, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding yang jual beli. Apakah kemudian pahala itu dinafikan gara-gara dia menarik imbalan? Tidak. Tapi sekali lagi tadi pahala itu bergantung sejauh mana keikhlasan seorang hamba. Jadi sekali lagi aja, orang bekerja yang pekerjaannya berhubungan dengan menolong orang, bukan berarti kalau dia dibayar, digaji dengan pekerjaan tersebut dia tidak dapat dia tetap dapat pahala selama niatnya ikhlas. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan hal ini, banyak sekali. Orang para dokter, orang-orang medis itu masya Allah ya, mereka pahalanya besar karena jasanya besar, membantu orang sakit ya, menolong orang ya, para aparat ya. Intinya apa? Selama niatnya benar ya, caranya benar ya, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di samping dia mendapatkan kebaikan dunia, dia juga mendapatkan kebaikan akhirat. Adapun yang ditanyakan tadi, dia menjaga tapi menarik imbalan, maka di sini bukan bab wadiah ya. Kalau wadiah itu dia ihsan, perbuatan amanah ya. Tapi kalau mempersyaratkan imbalan, mempersyaratkan itu kan di akad ya. Nah, itu jatuhnya di ijarah ya, jual beli jasa. Iya, tapi kan bukan dari titipannya kalau dia. Kalau bab kan ada mudharabah, ada wadiah. Yang dikenakan mereka kan memang hukum asal kan tidak boleh. Tapi mereka mengatakan ada yang namanya administrasi. Administrasi itu berkaitan dengan bukan wadiahnya, tapi ya hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan buku, pencatatan, kemudian nanti hubungannya dengan ATM ya, administrasi perbankan seperti itu ya. Hukum asalnya memang tidak diperbolehkan. Iya, itu jasa, itu ijarah Mas, bukan. Dulu pernah kita singgung kan ijarah ya, parkir, titip motor, titip kendaraan, itu ijarah ya, bukan wadiah. Wadiah ini murni Mas, amanah ya, aku nitip ya, kalau koncone biasanya kan wadiah itu kan bukan sembarang orang ya. Wadiah itu pada orang yang dikenal, tahu amanah gitu kan, dan tidak mengharap imbalan. Kalau sudah akadnya imbalan berarti akadnya jasa. Iya. Iya, makanya amanah itu berat memang. Iya, iya betul. Ya kan kita seperti lukotoh itu kemarin, ya. Daripada antum menanggung, menjaga, mengumumkan dan menjaganya sampai orang ketemu lagi, itu kan berat. Kalau tidak betul-betul amanah, ya tidak usah diambil, gitu kan. Kaidah lukotoh. Kita bahas sebelumnya. Begitu juga dengan masalah wadi. Sekali lagi, amanah itu berat, ikhwan ya. Amanah itu berat. Allah sendiri mengatakan di surat Al-Ahzab, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dzaluman jahula. Kami tampakkan, kami jabarkan ya, kami berikan amanah itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi mereka semua enggan mengemban amanah. Akan tapi insan, manusia itu justru mengemban amanah tersebut. Innahu kana dzaluman jahula. Itulah manusia yang banyak berbuat zalim lagi bodoh. Ya itulah kita gitu. Dan memang realitanya seperti itu. Orang semua kerja cari maesah itu semua kan amanah. Yang dalam hal ini ya, cakupan yang berada di perusahaan, di perkantoran, di lembaga, itu semua amanah ya. Orang bekerja harus masuk jam 7, pulang jam 2 misalkan, itu kan amanah
Nyatanya yo jalan-jalan, jajan itu. Itu kan di luar apa? Amanah. Ya, kecuali memang hal-hal yang diperbolehkan dan keluar dari aturan perusahaan. Ya, tapi kalau tidak boleh dan banyak sekali dilanggar, itu kan tidak termasuk amanah. Makanya sekali lagi amanah itu berat. Ya, sekali lagi amanah itu berat. Kalau memang tidak kuat, kita singgung di awal ya. Kalau memang tidak kuat, memandang dirinya tidak sanggup, maka jangan menerima wadiah. Ya, sekali lagi bukan berarti kemudian apa? Orang itu merasa takut, oh nanti berat dan enggak. Ya, kita itu butuh, ya, kita itu butuh untuk nitipkan barang kita ke orang lain. Orang lain pun butuh menitipkan barang kepada kita. Jangan dipikir sing abot-abot, Mas. Pada hal-hal yang sepele itu tidak ada masalah. Ya. Kecuali yang berat kita tidak sanggup, ya jangan aku gak sanggup. Seandainya nanti ada apa-apa, ya di luar kemampuan saya, nanti tahu konsekuensinya ya. Amanah itu kita tidak menanggung kerusakan manakala kita sudah melakukan semaksimal yang kita mampu. Gitu ya Mas. Baik. Sampai mana tadi? Ini kita lewati saja. Walau auda'ahu darahim fi tariqin aw suqin wa lam yakul irbidha fi kumik. Seandainya dia menitipkan uang dirham tadi, beberapa uang dirham, tapi nitipkannya di jalan atau ketemu di pasar, ya. Di pasar, di jalan ketemu, saya titip ini ya. Tolong dijagain, ya. Saya tidak kuat bawa barang banyak misalkan. Titip yang ini, ya. Kemudian tidak mengatakan ikat dia di ujung lengan bajumu, ya. Wala amsikha fi yadika. Kemudian tidak mengatakan pegang ini di tanganmu, gitu ya. Kemudian dengan inisiatif sendiri dia mengikatnya di ujung lengan baju dan dia pegang dengan tangan. Maka yang demikian tanpa diinstruksikan tapi dia menjaga dengan benar-benar, ini berarti dia sudah melaksanakan amanah. Seandainya ada apa-apa dia tidak menjamin barang tersebut. Baik. Wa kadza law ja'ala fi jaybihi wa huwa dayiqun aw wasi'un wa zarrahu, ya. Begitu pula dengan ditaruh di saku dan seterusnya. Ini kita ambil contoh-contoh yang terdahulu dulu ya. Contoh-contoh apa terdahulu. Ulama itu kan memberikan contoh sesuai dengan zaman yang mereka alami. Ya kalau kita ya tidak mungkin melakukannya seperti ini. Mana ada ya nitip ditaruh di apa? Ujung lengan baju. Paling kan neng jok motor. Ya, intinya ini yang banyak kita alami ini, tidak dikaitkan dengan cara penitipan tertentu. Engko dokok jok ya. Nah, kan enggak penting titip gitu kan. Intinya titip aman ya, gimana caranya gitu kan. Jadi seandainya dia sudah melaksanakan dengan sebaik mungkin ya, dengan amanah tanpa adanya kelalaian, maka seandainya terjadi apa-apa maka dia tidak menanggungnya. Tip. Dan seterusnya kita lewati saja. Far'un auda'u syai'an fi suqin wa nahwi tsumma qala ihfadha fi baitik. Kemudian contoh yang lain ini seperti yang sebelumnya tadi. Dia ketemu di pasar atau di jalan, kemudian dia mengatakan, saya titip ini, jaga dia di rumahmu. Nah, jadi mengaitkan dengan kaifiat tertentu, yaitu di rumahmu. Ya. Fayam bagi ayam di ilal baiti wa yahfadhaha fihi. Maka kalau sudah dia menerima amanah tersebut, hendaknya dia bersegera pulang ke rumah dan meletakkan di rumah. Kenapa? Instruksinya taruh di rumah. Ya. Kalau dia ingin nanti ya dia bilang, saya tidak bisa sekarang, ya. Nanti saya bawa. Ya. Maka intinya apa? Dengan seizin pemilik barang. Fa in ta'akhkhara bila udhrin wa talifat domina litaksiri. Akan tetapi kalau tidak ada uzur, ya, tidak izin, tidak uzur,
tapi bermudah-mudahan gosek ya. Gosek ternyata apa? Rusak atau hilang, maka dia mengganti barang tersebut karena kelalaiannya. Ya. Dan ini dikiaskan dengan gambaran-gambaran yang lainnya. Intinya barang titipan itu amanah. Far'un auda'u khataman wa lam yakul syai'an fa in ja'alahu fi ghairil khinsar lam yadman. Seperti contoh ini, contoh yang lain ya. Dititipi cincin. Ya. Antum dititipi cincin ada enggak? Cincin akik. Akik apa SBY itu yang hijau itu apa? Hah? Bukan. Apa dulu, saya suka warnanya itu, warna biru Tosca ya, hijau Tosca. Jadi dititipi misalkan cincin ya, tapi tidak bilang apa-apa, sebagai titip cincin. Fa'injalahu fi ghairil khinsan lam yadman. Kalau dia taruh cincin tersebut, dia pakai ya, selain di jari kelingking ya, selain di jari kelingking. Ini berkaitan dengan kebiasaan orang dahulu ya. Mereka ini diantara sunnah Nabi SAW memakai cincin. Panjenengan kalau pakai cincin itu disunahkan di khinsar. Ini Nabi pakai cincin itu di kelingking ya, bukan di jari manis. Nabi ya, jari manis tidak apa-apa. Nanti ada yang disunahkan dan dimakruhkan, ada yang mubah. Sunnahnya adalah di jari manis dan di jempol ya. Di riwayat yang lain Nabi pernah di jempol. Jadi dua ini, kelingking dan jempol. Boleh nggak kita pakai di jari manis? Ulama mengatakan boleh, mubah. Yang tidak boleh, yang dimakruhkan itu di jari tengah dan telunjuk. Ini makruh kata para ulama. Jadi pakai cincin ini ada caranya juga ya. Ya. Di jari manis masih diperbolehkan, tapi sunnahnya di kelingking atau di jempol ya. Ini tidak biasa kita ya. Dan Nabi SAW diriwayatkan dalam riwayat Muslim ada dua, Nabi memakainya di tangan kanan dan ada di tangan kiri. Dohirnya tidak berbarengan ya, dohirnya tidak berbarengan, tapi sesekali di kanan, sekali di kiri. Wallahu a'lam. Baik, contoh ini. Seorang dititipi cincin, kemudian dia apa? Pakai, jaganya itu dengan dipakai. Soalnya cincin itu kalau ditaruh di sak kok lali. Biar nggak lupa gimana? Dipakai. Seandainya dia pakai bukan di kelingking yang menjadi kebiasaan masyarakat, maka dia kalau ada apa-apa nanti dia tidak jamin. Kenapa? Menggunakan di selain kelingking ini dihitung sebagai menjaga. Tapi kalau dipakai di kelingking itu dipakai sebagai itu dimaknai dengan dia memanfaatkan cincin tersebut. Wah, dudu cincinnya digo gaya. Wah, apik men. Wah, padahal cincinnya wong gitu kan. Nah, itu kalau dia pakai di kelingking justru dia apa? Menjamin barang cincin tersebut. Akhir kata kecuali ya. Kecuali seandainya dia terpaksa di yang lain tidak cukup di cincin apa di kelingking. Kalau dia niatkan memang untuk betul-betul menjaga, maka dia tidak menjamin kehilangan atau kerusakannya. Tapi kalau dia niatnya untuk gaya ya, memanfaatkan barang titipan tersebut, maka dia menjamin. Jadi kembali kepada niatnya. Sebagaimana kita sebutkan di kemarin ya, sebab kelima ya,
Seandainya dengan cara menjaganya tidak ada yang lain kecuali dipakai, ya, dengan cara memanfaatkannya, maka itu diperbolehkan. Baik, ini sebab ke-7. Sebab ke-8 masuk ke tadyi'. Tadyi' itu menyia-nyiakan, bermudah-mudahan, ya. Bermudah-mudahan, menyia-nyiakan, harusnya disimpan di dalam kotak, dia taruh di atas meja, padahal banyak orang, ya, banyak anak-anak. Seharusnya ditaruh di lemari, dia taruh di atas kasur, ya, kesampluk, hilang, ya, nyelempit, pokoknya. Maka bermudah-mudahan ini diantara sebab yang mewajibkan seorang menjamin barang titipan. Berapa menit lagi? Tanggung. Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nih. Itu setahu saya kalau memang seperti itu tidak masuk dalam barang titipan, tidak masuk pada akad wadiah. Dia hanya izin nitip barang, nitip dalam bahasa kita, ya, bukan dalam bahasa fikih. Izin naruh di sini, ya ada apa-apa ya tanggung sendiri gitu. Yang penting saya mau tinggal dulu, taruh sini. Seandainya titipan, maka harus adanya tadi ada ketentuannya, ada kriterianya. Satu, dia betul menanggung, ya saya terima, ya saya titipkan ke saya, kapan mau diambil, ya. Nanti dijaga, nanti saya masukkan dan seterusnya. Tapi kalau ada yang model tadi antum katakan di sekolah, misalkan, ya namanya satpam, dia tahu kalau dia jamnya terbatas, tidak mungkin dia bawa pulang, tidak mungkin dimasukkan. Ya kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri. Itu lebih kepada pemberitahuan saja, bukan akad wadiah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi dia tidak, kalau ada apa-apa tidak menanggung kehilangannya. Baik. Ikhwan fillah, mungkin kita cukupkan di sebab ke-7, ada sebab ke-8 dan 9. Ini relatif singkat. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian berikutnya lagi kita masuk ke bab faraid, ya. Wah, ini murojaah matematika ini nanti. Faraid atau hukum waris, ya. Jadi nanti kita belajar teori dan belajar hitung-hitungan, ya. Siap ini pegang buku dan pena lagi. Belajar hitung-hitungan insya Allah nanti. Ya, semoga dimudahkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.